Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Fadilah Tuzara. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai teknik pengumpulan data pada karya sastra. Berikut adalah penjelasannya. Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Konsekuensi dari data yang dikumpulkan secara tidak benar itu meliputi: yang pertama, ketidakmampuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat. Yang kedua, ketidakmampuan untuk mengulang dan memvalidasi penelitian. Yang ketiga, temuan yang menyimpang menghasilkan sumber daya yang terbuang. Yang keempat, menyesatkan peneliti lain untuk menemukan jalan investigasi tanpa hasil. Yang kelima, keputusan kompromi untuk kebijakan publik. Lalu yang terakhir, menyebabkan kerusakan pada subjek penelitian, misalnya manusia dan hewan. Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai langkah strategis dalam penelitian, baik itu bisnis, pemasaran, humaniora, ilmu fisika, ilmu sosial, atau bidang studi atau disiplin lainnya. Data memainkan peran yang sangat penting yang berfungsi sebagai titik awal masing-masing. Lanjut, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh seorang peneliti dalam proses pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasannya. Angket. Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia ketahui. Lalu ada wawancara, atau yang dikenal juga dengan istilah interview atau interview, adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kemudian ada pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Lalu ada ujian. Ujian adalah alat evaluasi untuk menilai seberapa jauh pengetahuan yang sudah dikuasai dan keterampilan yang sudah diperoleh. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Di dalam melakukan sebuah penelitian, terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Pendapat lain juga mengatakan jika data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan pengelompokan atau karakteristik yang tidak dapat diukur dengan ukurannya. Dengan kata lain, data kualitatif diekspresikan dalam bentuk kata-kata yang memiliki makna. Lanjut, ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, dan kesimpulan data, sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek pengukuran, perhitungan, rumus, dan kepastian data numerik. Pendapat lain juga mengatakan, data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam angka dan dapat diukur ukurannya. Nah, contoh data kuantitatif adalah harga smartphone, berat, dan tinggi badan, jumlah pembeli, dan lain sebagainya. Berikut adalah kesimpulan dari teknik pengumpulan data. Kesimpulan, kegiatan pengumpulan data merupakan bagian penting dari proses penelitian. Begitu sentral, peran pengumpulan data sehingga kualitas penelitian bergantung padanya.
Di dalam aktivitas ini, peneliti akan mencurahkan energi seluruh kemampuan, terutama penguasaan teori atau konsep struktur, untuk mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan parameter struktur. Keakuratan perolehan data bergantung sepenuhnya pada penelitian. Karena itu proses pengambilan data tidak berlangsung sekali jadi, malah akan terjadi proses pengulangan di mana peneliti akan bergerak mundur dan maju dalam usaha memperoleh tingkat akurasi data yang semakin baik. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan mengenai teknik pengumpulan data pada karya sastra. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.